Oke guys, bagi gue Mike dari channel Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Vivine, yaitu H6 ampli game mereka. Ini adalah headset gaming mereka yang punya fitur 7.1. Dan menurut gue untuk mic-nya ini sangat jernih. Kalian bisa nanti denger nih. Ini gue kasih teaser nih, mic-nya jernih banget ketimbang mic-mic pada umumnya. Dan bisa ngalahin mic ini mungkin. Mau tau apa aja fitur-fitur lainnya? Yuk simak videonya. Sebelum kalian lihat apa aja fitur-fitur yang ditawarkan, kita lihat dulu apa aja kelengkapan yang ditawarkan dari Vivine ini. Dan untuk kelengkapannya di sini, pertama kalian akan mendapatkan satu buah kertas garansi atau kartu garansi. Selanjutnya kalian akan dapat buku manual yang cukup tebal dengan dalam beberapa bahasa sih, jadi cukup tebal ya. Dan terakhir kalian dapat pouchnya yang menurut gua ini bahan kulit yang bagus nih. Jarang banget dapat pouch dengan bahan yang seperti ini. Next tentunya kalian dapat headsetnya lah. Kalian sudah lihat apa aja kelengkapannya di sini, dan gue bakal sebut ini adalah headset Vivine karena udah dikoreksi sama mereka kemarin. Rupanya bukan Vivine tapi bacanya Vivine. Nah, kita lanjut secara desainnya nih. Desain headset ini menurut gue cukup menarik dengan RGB-nya dan juga senyumnya, karena gue suka banget nih. Vivine ini pasti kasih senyum di mic-nya, di headsetnya. Menurut gue ini cukup lucu sih menurut gue. Sayangnya kalau Vivine ini kasih RGB atau lampu minimal untuk muka senyumnya ini bakal jauh lebih keren lagi sih menurut gue. Headset ini tuh menggunakan bahan plastik dan untuk headbandnya itu dilapisi dengan metal dan ada pusanya juga. Kita bahas lebih dalam untuk headbandnya. Headbandnya di sini punya 6 step. Kalian bisa atur untuk ketinggiannya dan juga bagian atasnya ini sudah dilapisi busa, jadi bakal lebih nyaman pada saat pakai lama-lama. Dan ini bahannya kulit, dan juga kita lanjut ke air cup-nya. Air cup-nya ini menggunakan bahan kulit, dimana menurut gua bahan kulit yang dipakai ini adalah kulit yang cukup lembut. Dan bagian dalam untuk driver juga sudah dilapisi kain. Jadi kalau kalian yang telinganya panjang, gak bakal langsung nyentuh ke driver, akan jauh lebih nyaman pakainya juga. Dan kalau ditanya untuk isolasi suara dari luar masuk ke dalam atau enggak, menurut gue itu masih terdengar, tapi enggak terlalu terdengar sih, aman masih untuk kalian bermain game lebih secara serius. Dan untuk clampingnya di sini enggak terlalu neken ke samping ataupun ke bawah, jadi ini enak banget buat pakai berjam-jam, dan gue pakai buat edit video juga berjam-jam, enak-enak aja untuk pakai headset ini. Selanjutnya headset ini tuh punya mic yang detachable, jadi kalian bisa cabut colok untuk micnya ini. Ini poin plus kalau kalian punya mic seperti gua, bisa pakai. Dan kalau kalian nggak pakai mic seperti gua, ya kalian bisa pakai mic ini. Jadi ini menurut gua cukup opsional ya, dan diberikan kebebasan buat kalian oleh Vivine. Dan kita udah ngomongin mic, ini poin yang paling asik nih. Hasil suara micnya itu jernih banget menurut gua. Kalian bisa dengar hasilnya seperti ini. Nah, begini hasil suara yang dihasilkan dari mic dari Vivine H6, sorry. Kalian bisa lihat ini hasil suara sampai merah, dan ini karena gua full ya. Coba gua setengahin aja. Ini setengahin aja udah cukup keras. Jadi menurut gua ini mic ini sudah jernih, terus dia punya power yang cukup kuat gitu. Gua gak heran karena Vivine adalah produsen mic yang pernah kita bahas dan bagus ya. Jadi kalau dia bikin headset gaming, tentu yang bakal menjadi kualitas terbaiknya adalah mic-nya pastinya. Dan kamu bisa didengar. Ini mic-nya itu kayak setara sama mic yang dia pernah ini, kayak gini nih. Dia pernah bikin ini kan. Jadi hasil suaranya tuh sebanding dengan yang ini. Jadi menurut gua good job buat Vivine buat ngasilin mic yang menurut gua cukup bagus. Dan ya ini udah gak perlu diapa-apain lagi. Kalian pakai headset ini buat main game langsung udah nyaman banget. Untuk hasil suaranya juga udah jernih banget. Dan pastinya ini kalau mau dijadikan buat konten live streaming, YouTube, bikin konten game pun itu tuh pasti bagus banget. Mau main game roleplay juga enak, pasti lancar banget. Hasil suaranya udah ya bisa setara dengan mic inilah yang kita pernah pakai. Gini segitu dulu, lanjut. Nah, kalian sudah mendengar hasil suara mic-nya. Menurut gua, seperti yang gue bilang di awal tadi, hasil mic-nya ini jernih. Kalian bisa dengar sendiri dan suaranya juga cukup keras, gak perlu disetting apa-apa lagi. Dan kita lanjut, kalau headset ini tuh punya audio control. Kalian bisa atur 7.1, kalian bisa atur volume up and down, kalian bisa atur equalizer yang punya 3 mode, yaitu ada movie, game, dan juga musik. Dan untuk normalnya yang biasanya pada headset umumnya itu ya mode musik. Jadi kalian untuk mau aman ya pakai mode musiknya ini. Kita lanjut untuk bobotnya. Bobotnya di sini ini tuh 330 gram. Jadi masuknya ini headset yang cukup normal pada umumnya, tapi gak berat karena ya dia walaupun pakai besi atau pakai metal, dia tuh gak bikin headset ini lebih berat lagi. Dan menurut bobotnya ini jadi membuat dia lebih nyaman lah untuk pakai berjam-jam. Dan selanjutnya kita bahas untuk secara suara dari headsetnya ini. Karakter dari headsetnya ini menurut gua ini cukup detail dan bassnya cukup oke. Semua pas pada saat kalian pakai mode musik. Seperti yang gue bilang tadi, mode musik adalah mode paling aman dan ini paling enak
cocok untuk di telinga kita. Selanjutnya ini ada mode gaming. Mode gaming di sini itu bassnya itu lebih dinaikin. Jadi untuk suara tembakan di game Valorant itu lokal lebih besar dan hampir menutupin stepnya. Jadi kalau kalian ngerasa mode gaming ini enak buat kompetitif, menurut gue sih enggak ya. Jadi ini lebih cocok untuk main di game AAA kalau kalian memakai mode gamingnya ini. Dan ketika kalian nyalakan 7.1-nya pada saat mode gaming, kalian bakal denger ini suara bakal jauh lebih bulat dan ya hasil ledakannya tuh lebih parah lagi lah, lebih ngebas lagi dan stepnya tuh hampir tertutup. Jadi menurut gue jangan nyalakan 7.1 kecuali pada saat nonton aja atau main game AAA ketimbang main game kompetitif ya. Selanjutnya ada mode film nih. Mode film di sini itu menurut gua semuanya hampir sama dengan yang musik, tapi kayak ada beberapa detail-detail yang lebih dinaikkan lagi. Jadi kalau ditanya ke gua apakah gua prefer nyalain 7.1, gua bakal prefer nyalain 7.1 itu kalau lagi nonton film dan setting equalizernya di mode film. Karena kalau untuk main game gua kurasa gua kurang cocok dengan 7.1-nya. Gua bakal lebih prefer nyalain ke mode musik untuk main game ataupun dengerin musik. Dan kita bahas soal suara yang kayak tadi. Ini kurang afdol kalau kalian gak dengerin langsung. Gua langsung kasih cuplikannya. Untuk outputnya di sini menggunakan output USB karena dia 7.1 dan juga dia sudah menggunakan kabel braided, jadi sudah aman untuk pemakaian jangka panjang. Dan selanjutnya kita bahas untuk harganya. Harganya di sini itu dibanderol di 680.000. Ini sudah kalian bisa beli di Tokopedia. Kalian bisa lihat link di bawah. Jadi dia gak harus seperti yang kemarin kita harus beli di website mereka, belum lagi pajak dan lain-lain. Ini udah aman. 680.000 kalian nggak perlu bayar pajak dan lain-lain. Dan juga ada gratis ongkir dari Tokopedia juga, ya kan? Link pembelian kalian bisa cek di deskripsi. Dan mungkin segini dulu, masuk ke kesimpulan aja. Headset ini adalah headset dengan mic yang paling jernih yang pernah kita bahas. Dan juga headset ini memiliki hasil suara yang menurut gue cukup opsional dan bisa banyak pilihannya buat kalian. Jadi buat kalian yang lebih suka bass, kalian bisa pakai ini. Kalian yang gak terlalu suka bass yang kenceng, kalian bisa settle di mode musik. Ataupun kalian yang pengen high-nya lebih masuk, kalian bisa coba di mode filmnya. Mungkin segitu dulu, gua Mike cabur undur diri. Bye-bye.